Halo teman-teman, kembali lagi di channel Klub Belajar. Nah, di video ini kita akan tetap dan masih membahas tentang SKB Widya Iswara. Dan ini adalah video part 11 dari SKB Widya Iswara. Nah, kita lihat dulu ini rangkuman kisi-kisi SKB-nya yang sudah dicentrang hijau, ini yang sudah kita bahas, di mana di Permampan RB ini juga kita sudah membahas 5 perkalaan ini. Kemudian juga pembelajaran orang dewasa kita juga sudah bahas. Kemudian RBPMD juga sudah, media pembelajaran sudah, metode pembelajaran, desain pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran juga sudah. Dan di video ini kita akan membahas tentang teknik komunikasi yang efektif dalam pembelajaran. Nah, disclaimer lagi, aku bakal terus-terusan disclaim bahwa soal-soal yang ada di sini adalah soal hasil konstruksi dari materi yang sudah kita pelajari. Yang nantinya mudah-mudahan soal-soal ini bisa membantu teman-teman untuk menguatkan materi yang sudah teman-teman pelajari. Ini istilahnya seperti penguatan ataupun pendalaman materi yang sudah teman-teman pelajari. Oke, langsung saja. Untuk nomor 1, gangguan semantik dalam berkomunikasi merupakan gangguan pada A. jargon asing yang sulit dipahami, B. kecurigaan, C. kondisi geografis, D. jarak sosial, atau E. perbedaan persepsi antar komunikator. Jawabannya adalah jargon asing yang sulit dipahami. Kemudian 5 aspek yang perlu dipahami dalam membangun komunikasi efektif yaitu kecuali A. gaya bahasa, B. ketepatan, C. kejelasan, D. alur, atau E. budaya. 3, 2, 1. Jawabannya adalah gaya bahasa. Ini kecuali ya teman-teman. Kemudian soal selanjutnya, kegagalan dalam suatu komunikasi disebabkan oleh beberapa hal berikut kecuali A. filtering, B. dreaming, C. judging, D. comparing, atau E. asking again and again. Nah, ini kegagalan dalam suatu komunikasi ya. Kecuali jawabannya adalah asking again and again. Berikut pembahasannya. Ini aku ambil dari materi yang sudah aku rangkum sebelumnya pokoknya tuh semuanya sudah aku bagikan di link Google Drive yang aku attach atau aku taruh di link deskripsi SKB Widya Iswara aku yang di tahun 2020 kalau nggak salah. Oke, kita lihat di sini ada dalam proses komunikasi sering mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya A. kecenderungan untuk membandingkan atau comparing. Kemudian ada juga tidak memperhatikan apa yang dikatakan oleh lawan bicara, seperti berusaha untuk membaca pikiran atau mind reading seperti itu. Kemudian tidak memperhatikan apa yang dikatakan. Itu istilahnya perhatiannya hanya tertuju pada upaya memberikan komentar ataupun disebut dengan rehearsing. Kemudian yang keempat ada filtering. Kelima ada menilai, menghakimi atau judging. Keenam ada bermimpi atau dreaming. Jadi istilahnya kayak sedang berkomunikasi akan tetapi komunikatornya itu seperti dreaming. Jadi kayak nggak serius ngedengarnya. Kemudian yang ketujuh ada apa yang kita dengar mengingatkan akan pengalaman masa lalu atau identification. Kemudian advising, menasihati, kemudian bertengkar atau sparring. Kemudian merasa selalu benar, being right. Dan yang ke-11 ada keluar atau lari dari pokok permasalahan atau derailing. Jadi karena tidak nyaman makanya dia akan langsung mengalihkan topik pembicaraan ketika dalam hal berkomunikasi ya. Makanya ini tuh yang 11 poin ini dikategorikan ke dalam hal-hal yang sering menyebabkan suatu komunikasi itu gagal. Oke, next, berikut adalah yang menjadi tugas komunikator menyangkut khalayaknya antara lain kecuali
khalayak ini teman-teman kalau ada teman-teman pelajari nantinya, khalayak ini sama dengan komunikator ya. Maksudnya baik dia itu komunikan yang mendengar atau menerima informasi, itu sama dengan khalayak nantinya teman-teman. Coba cari tahu aja di materi yang sudah aku bagi. Oke, yang ditanyain di sini adalah kecuali aspek yang mana? A. Aspek sosiodemografik, B. Aspek profil psikologis, C. Aspek karakteristik perilaku khalayak, atau D. Aspek keluarga. Jawabannya adalah 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah aspek keluarga. Kemudian soal selanjutnya berikut yang merupakan metode komunikasi kecuali: A. Read, B. Tell, C. Sell, D. Join, atau E. Consult. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, pengecualian dari metode komunikasi di antara 5 opsi jawaban yang ada adalah read. Ya, teman-teman bisa baca nanti penjelasannya. Ini dia juga aku attach penjelasannya, di mana ada 4 metode komunikasi yang disesuaikan dengan pendengar, audiens, isi pesan, konten, dan pengaruh atau impact. Keempat metode itu adalah tell, sell, join, and consult. Seperti yang kita tahu, tell itu berarti dalam metode ini kontennya itu atau isi dari pesan dikomunikasikan dalam satu arah, sehingga keterlibatan audiensnya sangat kecil dan impact yang dihasilkannya tuh tidak terlalu besar. Kemudian dalam sell itu pengirim pesan sudah menggunakan cara-cara persuasif dalam mengomunikasikan isi pesan ke audiens. Sudah ada partisipasi audiens dalam interaksi sehingga menciptakan impact yang lebih besar. Kemudian yang ketiga ada join, di mana di sini sudah ada kolaborasi yang sejajar antara pengirim pesan dan penerima pesan. Kemudian yang keempat ada consult, di mana audiensnya lebih aktif dibanding dengan pengirim pesan yang bertindak sebagai fasilitator. Jadi ada 4 ya teman-teman, diingat saja 4 metode komunikasi: tell, sell, join, and consult. Oke, next, metode redundan dalam komunikasi merupakan metode A. Pengarahan cara berpikir agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. B. Pemberian penerangan sejelas-jelasnya tentang maksud pesan. C. Pengulangan pesan agar lebih menarik perhatian, lebih tertanam dalam pikiran bawah sadar. D. Pemberian pengaruh dengan cara memaksa. Atau E. Pemberian pengaruh dengan cara bujukan. Jawabannya adalah C. Pengulangan pesan agar lebih menarik perhatian, lebih tertanam dalam pikiran bawah sadar. Jika teman-teman fokus atau memperhatikan, redundan ini memang istilah lainnya dari kata pengulangan ya, mengulang. Pernah dengar kalimat redundan ya? Pernah pasti ya. Jadi istilah redundan ini memang diserap dari bahasa Inggris redundant, yang artinya mengulang-ulang. Oke, ini kita lihat sedikit tentang metode komunikasi. Menurut Mahmud Mahfuz ada 6 metode komunikasi. Pertama ada metode redundan atau repetisi ya. Seperti yang sudah kita bilang tadi, ini adalah pengulang-ulangan. Kemudian ada metode kanalisasi, ataupun kanal itu bahasa Indonesianya dari kata channel ya. Jadi ini biasanya mengarahkan, metode yang mengarahkan cara berpikir khalayak agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian ada metode informatif, di mana memberikan penerangan atau informasi yang sejelas-jelasnya. Kemudian ada metode persuasif, di mana di sini berisi pesan yang membujuk. Kemudian ada metode edukatif, memberikan informasi yang bersifat edukasi. Kemudian yang keenam ada metode koersif atau kursiv, yang metodenya ini memaksa. Oke, mungkin itu saja untuk SKB Widya Suara part kali ini. See you on my next video. Bye bye.